Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati oleh Allah, semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan di pandemi virus corona ini, dan kita dijauhkan dari virus dan didekatkan dengan yang serius. Untuk sahabat-sahabatku semua, semoga kita diberikan kelancaran dalam mencari ilmu dan kita bisa lulus tepat waktu, dan semoga kita bisa lulus bersama, karena kita masuknya bersama, lulusnya juga harus bersama. Semoga di bulan Ramadan ini segala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, untuk sahabat-sahabatku yang bingung mau melanjutkan kuliah di mana, kalian bisa kuliah di IAIN Ponorogo karena tempatnya pun sangat strategis sekali, ada di kota. Dan jika kalian bingung untuk biaya, kalian bisa kuliah sambil bekerja. Dan untuk teman-teman yang bingung mau bertempat tinggal di mana, kalian bisa ngekos dan juga bisa mondok. Tapi saya sarankan untuk kalian untuk berada di pondok saja, karena di pondok kan sudah dijamin untuk selalu menjaga sholat 5 waktunya. Dan untuk saya sendiri, saya berdomisili di pondok pesantren. Untuk selanjutnya, saya Duri Amarga Jempangistu kelas PAIF mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi saya dengan tema tarawih. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah materi tentang sejarah sholat tarawih. Di suatu malam bulan Ramadan, Rasulullah SAW akan melaksanakan sholat malam. Kemudian datanglah beberapa sahabat, kemudian makmum di belakang beliau. Setelah selesai sholat subuh, mereka berbincang-bincang mengenai hal tersebut. Setelah itu pada malam keduanya, banyak sekali yang datang untuk mengikuti jamaah bersama Rasulullah. Begitu juga pada malam ketiganya. Dan pada malam keempat, saking banyaknya jamaah yang datang, masjid tidak bisa memuat semua jamaah. Namun Rasulullah SAW tidak keluar dari kamarnya sampai menyingsingnya fajar. Kemudian pada waktu subuh, Rasulullah baru keluar dari kamar, kemudian melaksanakan sholat jamaah subuh di masjid. Setelah itu beliau berkhutbah, "Aku tahu apa yang terjadi tadi malam. Yang aku khawatirkan, hal ini akan menjadi sesuatu yang wajib untuk kalian lakukan. Tapi aku khawatir jika kalian tidak bisa melakukannya." Kemudian setelah itu mereka melaksanakan sholat dengan sendiri-sendiri sampai peristiwa itu berlangsung sampai wafatnya Rasulullah SAW. Dan pada kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, peristiwa itu juga masih terjadi. Kemudian pada abad keempat, Umar bin Khattab itu berinisiatif untuk menjadikan sholat sendiri-sendiri itu menjadi berjamaah dengan satu imam di masjid. Dengan Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imamnya. Setelah itu Umar bin Khattab berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Jadi kesimpulannya, dulu waktu Rasulullah itu sholat tarawih itu dilaksanakan dengan sendiri-sendiri, karena menurut Rasulullah itu sholat tarawih itu adalah perkara yang sunnah. Untuk selanjutnya adalah pengertian dari tarawih. Tarawih adalah bentuk jamak dari kata tarwihah secara, dan artinya adalah istirahat sekali. Kenapa dinamakan demikian? Karena dulu para sahabat pada saat tarawih mereka memanjangkan bacaan, memanjangkan rukuk, memanjangkan sujud, seperti itu. Dan ketika sholat tarawih mereka mengerjakannya 4 rakaat, kemudian salam, istirahat, mengerjakan lagi 4 rakaat, kemudian istirahat, dan mengerjakan lagi 3 rakaat, kemudian selesai.
Dan untuk waktunya itu dilakukan setelah selesai sholat isya. Lebih utamanya itu dilakukan setelah selesai sholat isya yang terakhir. Jadi tidak ada jedanya ya. Kalau sholat malam yang lainnya kan, kalau seperti tahajud kan masih diselingi, lebih utamanya kan tidur dulu. Tapi kalau sholat tarawih itu tidak, lebih baik dilaksanakan setelah sholat isya itu langsung dilaksanakan sholat tarawih. Untuk tata caranya pun, yang pertama itu niat. Untuk niatnya, usolli sunatan tarawih rakaataini mustabilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu untuk yang sendiri. Dan untuk yang ingin berjamaah kan mesti ada makmum dan imam. Untuk makmumnya niatnya usolli sunatan tarawih rakaataini mustabilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Dan untuk imamnya niatnya usolli sunatan tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kemudian membaca doa iftitah. Jika tidak membaca doa iftitah, kemudian lanjut membaca surat Al-Fatihah. Dan setelah membaca surat Al-Fatihah, biasanya kalau di desa-desa itu, seperti di desa saya itu, surat pertama itu surat Alhaakumut Takasur, At-Takasur ya, Alhaakumut Takasur itu. Dan yang selanjutnya, setiap pelaksanaan sholat tarawih itu kan rokaatnya kan biasanya 20 rokaat dengan 2 rokaat langsung salam, 2 rokaat salam seperti itu. Dan untuk sebelum terakhir kan itu juga ada sholat witir. Nah, di dalam sholat witir itu ada 2 rokaat salam, ada 2 kali sholat. Yang pertama 2 rokaat dan yang terakhir 1 rokaat. Dan untuk bacaannya pun itu seorang imam itu harus menyesuaikan dengan, dan bacaannya pun seorang imam itu harus menyesuaikan dengan jamaahnya. Jika jamaahnya suka dengan bacaan yang panjang, maka seorang imam itu harus menyesuaikan dengan bacaan yang panjang. Jika jamaahnya lebih suka dengan bacaan yang pendek, maka imam juga harus menyesuaikannya. Imam juga harus kondisional seperti itu. Dan untuk sholat witirnya itu niatnya usolli sunatan witri rakaataini mustabilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Untuk rakaat yang pertama kan, untuk sholat yang pertama kan 2 kali rokaat, itu langsung salam. Setelah itu berdiri lagi 1 rokaat, kemudian membaca, untuk suratnya biasanya membaca surat An-Nas, Al-Falaq, dan Qul huwallahu ahad, seperti itu ya. Nah, kalau di desa saya, setelah sholat witir itu, seorang imam itu para jamaah dan imam membaca bacaan subuh wutu surabuna warabul malaikati warruh, dan kemudian imam membimbing jamaahnya untuk membaca niat puasa di besok harinya. Niatnya nawaitu shoma wadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati fardhu lillahi ta'ala, seperti itu. Dan sholat tarawih pun juga mempunyai keutamaan. Yang pertama, keutamaannya diampuni atas dosa yang telah lalu. Subhanallah, sekali bulan Ramadan itu. Untuk yang kedua, untuk orang yang melakukan sholat jamaah tarawih dengan sholat secara jamaah itu, maka dicatat sebagai orang yang melakukan sholat semalam suntuk. Oh iya, untuk sholat tarawih itu lebih baiknya dilaksanakan secara berjamaah, karena pahalanya berjamaah kan 27 dan sholat sendiri kan pahalanya hanya 1. Dan yang selanjutnya, keutamaannya pun orang yang melakukan sholat tarawih secara rutin, maka orang yang melakukan sholat tarawih secara rutin, maka wafatnya, jika wafat maka dicatat sebagai siddiqin dan syuhada. Oh iya, hukumnya sholat tarawih pun sunnah muakkad, sangat dianjurkan bagi
laki-laki dan perempuan yang Islam berakal dan balik. Tentunya sebelum melaksanakan sholat tarawih kita kan juga harus melakukan wudhu terlebih dahulu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.